Assalamualaikum teman-teman. Di bacaan buku kali ini, kita akan membacakan paket buku Rasulullah Teladan Utama dari Sigma Daya Insani. Jilid 1 berjudul Cahaya dari Mekah, mengisahkan perjalanan hidup Rasulullah dari lahir hingga hijrah. Menjelang Muhammad lahir, Mekah dan seluruh jazirah Arab diliputi kejahilian. Agama tauhid yang lurus dan diajarkan Nabi Ibrahim diselewengkan. Penyembahan kepada Allah berganti menjadi penyembahan kepada berhala. Nilai-nilai kemanusiaan hilang. Para perempuan tidak punya nilai kehormatan. Perbudakan pun merajalela. Saat Muhammad lahir, kemudian diutus menjadi Rasul Allah, segala kegelapan sirna dan berubah menjadi cahaya. Mekah dan negeri Arab. Panas sekali. Apakah masih ada yang memiliki air? Ujar seseorang. Tidak ada yang menjawab. Setiap orang sibuk menyeka keringat yang mengucur deras di keningnya. Apakah masih ada yang memiliki air? Orang itu mengulangi pertanyaannya. Dia tetap tidak mendapatkan jawaban. Hanya hembusan angin yang terdengar. Dia menatap rombongannya satu persatu. Tampaklah wajah-wajah yang lelah dan kehausan. Rupanya persediaan air telah habis. Orang itu segera melihat sekeliling, berharap menemukan sumber air. Itulah rombongan dari negeri Arab. Mereka sedang menempuh perjalanan jauh untuk berdagang. Gurun pasir yang luas dan panas harus dilalui mereka. Negeri Arab terletak di benua Asia bagian barat. Sejak dahulu, daerah ini sudah diberi nama Arab, yang berarti Gurun Sahara. Ia dinamai seperti itu karena tanahnya kering dan tandus. Jazirah Arab ini berbatasan dengan Laut Merah dan anak Jazirah Saina di sebelah barat. Di sebelah timurnya terletak Teluk Arab dan Irak bagian selatan. Laut Arab membentang di selatan. Di utara berbatasan dengan Syam dan sebagian Irak. Luas negeri Arab mencapai 1.300.000 mil persegi. Wilayah Arab meliputi Hijaz, Najd, Yamama, Tihama, Oman, dan Yaman. Hijaz adalah dataran tandus di antara dataran tinggi Najd dan daerah pesisir Tihama. Di Hijaz inilah terletak kota Taif serta kota suci Mekah dan Madinah. Wilayah Hijaz tidak pernah dijajah. Tidak ada yang mau menjajah wilayah tandus dan miskin. Wilayahnya juga dikelilingi dataran tinggi, seperti berada di dalam benteng yang kukuh. Kota Mekah adalah jantungnya Hijaz, letaknya sekitar 48 mil dari Laut Merah. Nama Mekah konon berasal dari bahasa Sabak, yaitu Makuraba, yang artinya tempat suci. Mekah juga sejak dahulu menjadi tempat persinggahan kafilah dagang dari Yaman menuju Syam atau sebaliknya. Setiap tahun, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, di Mekah diadakan festival Ukas. Saat itu, orang-orang dari berbagai tempat berkumpul untuk mengikuti lomba pidato dan membaca syair. Oleh karena itulah, Mekah menjadi kota tempat pertukaran budaya, perdagangan, agama, dan seni. Mereka juga gemar sekali mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Mereka suka menanyakan rahasia masa depan kepada dukun dan tukang ramal. Mereka percaya kepada ramalan bintang serta sesuatu yang bisa membawa dan menolak kesialan. Wah, anak panah yang keluar bertuliskan tidak. Kalau begitu, aku tidak boleh berangkat hari ini, ujar seseorang setelah mengundi nasibnya menggunakan anak panah. Ya, betul. Kalau kamu tetap berangkat, kamu akan celaka nanti, ujar temannya yang menyaksikan pengundian itu. Masyarakat Arab sebenarnya percaya adanya Allah, namun banyak yang menempuh cara salah. Ada yang menyembah berhala, kuburan nenek moyang, matahari, bulan, serta pohon besar. Berhala itu diberi nama, ada yang bernama Hubal, Lata, Uzza, dan Wud. Jumlah berhala itu dari tahun ke tahun semakin banyak. Saat musim haji, berhala dibagikan kepada kabilah yang datang. Semakin tersebarlah penyembahan terhadap berhala. Ka'bah memiliki sejarah panjang. Bagaimanakah sejarah Ka'bah? Mengapa Ka'bah selalu dikunjungi setiap tahun? Bagaimana kisah selanjutnya? Simak kembali di episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.